Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Anjatan yang berbahagia dan juga para orang tua wali murid di rumah. Kali ini saya ingin menerangkan salah satu bagian dari SMA Negeri 1 Anjatan, yaitu keberadaan buku tugas mandiri PAI. Buku ini sengaja dibuat sebagai pedoman pembinaan karakter siswa dan siswi. Sudah lama ini dibuat dan sudah dijalankan sekian tahun di SMA Negeri 1 Anjatan. Dengan harapan mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik dan kemudian bisa menjadi nilai plus, baik nilai plus bagi siswa itu sendiri maupun nilai plus bagi alma mater yaitu SMA Negeri 1 Anjatan. Nanti berikutnya akan saya terangkan apa tujuannya dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Para siswa-siswi SMA Negeri 1 Anjatan, para orang tua dan wali murid, perlu disampaikan terlebih dahulu di sini bahwa di SMA Negeri 1 Anjatan ada berbagai pembinaan kerohanian Islam. Yang pertama yaitu DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, akan mengaktifkan siswa dalam mengurusi sebuah masjid atau musola. Kemudian Qiraatul Quran, cara indah membaca Al-Quran. Kemudian ada Majelis Taklim Putri, Majelis Taklim khusus untuk siswi. Kemudian ada Khotmil Quran, yaitu hataman Quran. Ada seni hadroh, seni musik Islami. Kemudian ada Tibun Nabawi, pengobatan cara Islami, dan ada Tahfidz Al-Quran, mengkhususkan untuk hafalan Quran bagi siswa-siswi yang berminat. Adapun yang berkaitan dengan buku amaliyah tugas mandiri, itu adalah salah satu tambahan saja yang di dalamnya nanti ada beberapa kegiatan rutin yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi baik di sekolah maupun di rumah. Yang kita maksud dengan tugas mandiri adalah pemberian tugas secara mandiri. Guru atau pembina hanya mengarahkan, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta didik masing-masing. Karena apa yang ada di buku ini berkaitan dengan kegiatan pribadi. Buku ini diawali dengan pedoman yaitu garis-garis besar pembinaan rohani, kita singkat GBPR, yang isinya syarat dengan pembinaan karakter. Silahkan nanti dibaca dengan teliti dan berusaha untuk melaksanakannya. Keberhasilan dari pengamalan GBPR ini tergantung kepada peserta didik masing-masing. Adapun kegiatan-kegiatan di buku tugas mandiri ini, pertama berisi tentang amaliyah sholat, yaitu pelaksanaan sholat wajib yang 5 waktu. Yang kedua, pelaksanaan qiraatul Quran, membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran yang dilakukan di rumah. Dan yang ketiga adalah tahfidz Al-Quran yang direncanakan atau ditargetkan selama 3 tahun siswa dan siswi SMA Anjatan hafal 1 juz, yaitu juz 30. Karena pelaksanaannya sebagian besar waktunya adalah di rumah, maka peran serta dan pendampingan orang tua atau wali sangat diperlukan. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya, pertama, lihat di bagian lembaran belakang sebelum tahfidz ada evaluasi diri. Di sana ada awal evaluasi dan sebaliknya ada evaluasi akhir. Pada awal evaluasi maupun evaluasi akhir ada beberapa pembiasaan perilaku. Silakan nanti diisi. Di awal evaluasi silakan di checklist.
ada kolom sebelumnya. Itu berarti perilaku-perilaku sebelum hari ini. Silakan di checklist. Kemudian tertulis sekarang. Itu berarti kondisi pada saat ini. Silakan di checklist. Dan nanti di evaluasi akhir itu diisi setelah proses pembinaan berjalan selama 1 semester sebelum ulangan semester. Sebab itu merupakan evaluasi akhir. Sama, tertulis sebelumnya, berarti kondisi sebelum hari ini, yaitu pada proses pelaksanaan pembinaan kemarin. Kemudian tertulis sekarang, berarti kondisi sekarang ini. Silakan di checklist juga. Setelah mengisi evaluasi awal, barulah memulai kegiatan dan menuliskan kegiatan tersebut di buku ini. Insya Allah ini bukan riya. Ibadah kita tetap harus diniati karena Allah. Pencatatan di buku ini hanya sekedar tugas dari sekolah dan merupakan alat bantu saja. Kegiatan yang pertama yaitu amaliyah sholat. Sholat adalah ibadah yang utama. Ada hadis keutamaan sholat yang ditulis di awal buku ini, bahwa sholat adalah tiangnya agama. Silahkan nanti dibaca hadisnya. Seusia anak SMA seperti Anda sudah masuk baligh, maka wajib hukumnya untuk sholat. Silahkan setelah sholat dilaksanakan, diisi kolom sholat dengan di checklist kalau mengerjakan sholat. Jika tidak mengerjakan sholat, diisi dengan tanda silang. Dan diberi tanda huruf H bagi siswi yang sedang datang bulan. Di sini ada pembinaan karakter, yaitu kejujuran. Hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Sekali lagi jangan khawatir, ini riya. Niati sholat karena Allah. Dan jangan menganggap ini seperti anak kecil, seperti anak TK, SD. Karena apa? Kenyataannya banyak anak seusia SMA pun yang belum mau sholat. Benar? Hanya Anda yang bisa menjawab. Di sebelahnya ada kolom qiraatil Quran. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah. Bisa ba'da maghrib atau subuh. Keutamaan membaca Al-Quran di rumah, di samping pahala 10 kali lipat untuk setiap hurufnya, juga cahaya ilahi menyinari rumah tersebut, sehingga penghuni rumah akan tentram. Amin ya rabbal alamin. Pelaksanaannya cukup 5-10 menit saja. Dari ain ke ain, lihat di pinggir lembaran Al-Quran itu ada huruf ain. Di sebelahnya ada tanda tangan orang tua atau wali. Setelah 1 minggu berjalan, silahkan ditandatangani oleh orang tua atau wali. Tentu dalam pelaksanaannya peran orang tua ada di dalamnya. Tidak sekedar memberi tanda tangan. Dan sekali lagi, di dalam pelaksanaan ini ada pendidikan karakter, yaitu kejujuran. Sebab ada kemungkinan ada yang menandatangani sendiri. Orang tua tidak tahu menahu. Tolong ini jangan sampai terjadi, sebab kalau mau keberhasilannya maksimal, itu harus dihindari. Dan kegiatan yang terakhir pada buku ini adalah tahfidz Al-Quran. Ini program khusus. Tidak semua sekolah umum menyelenggarakan. Sekolah kita bukan pesantren atau sekolah khusus keagamaan. Maka program tahfidz ini didesain sesuai kondisi. Mudah-mudahan tidak menambah beban peserta didik. Untuk tiap jenjang kelas dan tiap semesternya sudah dibuatkan target. Bisa dilihat pada daftar tahfidz Al-Quran. Contoh, untuk kelas 10, pada minggu pertama, surat An-Nas dan Al-Falaq, 2 surat yang pendek, berisi 5 dan 5 ayat, jumlahnya 10. Walaupun rata-rata sudah hafal, silahkan lebih dihafalkan lagi. Mungkin makhrajnya atau tulisannya.
Lebih-lebih yang belum hafal. 10 ayat berarti rata-rata 1 hari 1 ayat, lebih sedikit. Setelah 1 minggu, mengadakan laporan hafalan. Kalau di sekolah, laporannya antar teman. Tetapi karena ini di rumah, bisa laporan dengan keluarga atau dengan teman. Dan silahkan bubuhkan tanda tangan oleh yang menerima laporan itu. Dan minggu berikutnya dilanjutkan dengan surat dan ayat di minggu-minggu selanjutnya. Demikian juga halnya pelaksanaannya di kelas 11 dan 12. Silahkan lihat seperti yang ada di lembaran tahfidz. Kalau ini dilaksanakan dengan jujur, semangat, dan ada pendampingan dari orang tua atau wali, insya Allah target hafal 1 juz, yaitu juz 30, akan bisa terwujud. Dan insya Allah tidak mengganggu kegiatan dan pelajaran lain di sekolah. Adapun bagi siswa-siswi yang sudah hafal juz 30, atau bahkan ada yang lebih dari 1 juz, silahkan membuat catatan tersendiri di buku khusus untuk melanjutkan dan mempertahankan hafalannya. Terakhir, setelah berjalan 1 semester, buku tugas mandiri ini dikumpulkan sebelum ulangan semester. Demikianlah penjelasan ini disampaikan. Semoga semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Anjatan, bagi yang muslim tentunya, dapat melaksanakannya dengan ikhlas, penuh kesadaran, kejujuran, dan bertanggung jawab demi mendapatkan hasil maksimal, yakni menjadi pelajar yang ahli sholat, cinta Al-Quran, dan berbakti kepada kedua orang tua, dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.